Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Syukur alhamdulillah pada subuh ini kita kembali dapat menunaikan kewajiban kita untuk salat subuh berjamaah dalam keadaan sehat walafiat, dan salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengawali bacaan kitab Ihya Ulumuddin ini, karya Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Kita sudah membaca biografinya pada minggu lalu. Ada juga biografi muhakkiknya, yaitu Al-Hafiz Al-Iraqi. Beliau adalah Abdul Rahman Ibnu Husain bin Abdul Rahman Abu Fadl Zainuddin Al-Ma'ruf, yang dikenal dengan Al-Hafiz Al-Iraqi. Beliaulah yang salah satu daripada yang mentahqiq hadis-hadis yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Al-Hafiz Al-Iraqi ini adalah ahli hadis yang mempelajari hadis dari kecilnya. Dari kecil dia adalah dari suku Kurdi, lahirnya di Rajnan, tapi dia merantau pindah ke Mesir, dibawa oleh orang tuanya, oleh ayahnya ke Mesir. Di Mesir dia belajar dan tumbuh dan belajar agama, terutama di bidang hadis. Karyanya banyak, itu ada di situ disebut karya-karya Syekh Al-Hafiz Al-Iraqi ini dari ulama abad ke-14 Masehi. Jadi sekarang udah abad 21, jadi 7 abad yang lalu. Dia menemukan sekitar 800 hadis yang dhaif, bahkan maudhu. Ya, kita sudah jelaskan minggu lalu kenapa Imam Al-Ghazali rahimahullah mengutip hadis-hadis itu. Mari kita memulai muqaddimah kitab Ihya Ulumuddin. Sebelumnya kita berharap dan berdoa kepada Allah SWT, semoga apa yang akan kita pelajari ini dapat bermanfaat bagi kita, dan juga pahalanya mengalir kepada pengarangnya, yaitu Syekh Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Mudah-mudahan segala ilmu yang telah ditulisnya dan diriwayatkannya kepada murid-muridnya dan sampai kepada kita sekarang ada memberikan manfaat bagi kita dan menerangi hati kita dan melunakkan hati kita untuk terus membentuk pribadi kita dan juga umat kita, sehingga melahirkan hamba-hamba Allah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Untuk itu marilah kita bacakan dan juga pahalanya kita hadiahkan kepada musannifnya, kepada pengarangnya, dan untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kita memulai dari halaman 7, yaitu muqaddimah kitab atau yang disebut khutbah kitab Ihya Ulumuddin. Itu adalah muqaddimah kitab Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ghazali. Khutbah ini judulnya dibuat oleh yang mencetak khutbah kitab Ihya Ulumuddin. Ahmadullah awalan wa hamdan katsiran mutawaliyan wa in kana yatadaalu duna haqqi jalalihi hamdul hamidin wa usalli, ya, aku segala puji bagi Allah, ya, aku memuji Allah awalan, pertama kali. Artinya untuk pertama Imam Al-Ghazali katanya memuji Allah. Wa hamdan katsiran mutawaliya, dengan pujian yang banyak dan tidak putus-putus. Wa in kana, meskipun hanya secuil di atas hak Allah Ta'ala, ya, pujian orang yang memuji. Jadi pujian dia itu katanya hanya secuil, ya, kalau dibandingkan dengan hak pujian bagi Allah Ta'ala. Walaupun kita sebanyak apapun kita memuji, yang kita ucapkan dengan mulut kita, ya, itu hanya secuil, ya tada'al, itu secuil artinya, ya, di atas haknya Allah SWT, hak pujian terhadap dia, itu ya secuil pujian orang yang memuji, ya. Ini merendah, ya. Jadi Imam Ghazali merendah, pujian saya ini hanyalah secuil dari pujian orang yang memuji kalau dibandingkan dengan hak pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kata wa usalli wa sallimu ala rusulihi salian. Salawat dan salam kepada rasul-rasulnya untuk yang kedua. Salatan tastaghriqu ma sayyidil bashar sairul mursalin, yaitu salawat yang mencakup junjungan manusia, seluruh para rasul, seluruh rasul, yaitu Sayyidina, junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa astakhiru ta'ala salisan, dan aku selalu beristikharah, ya, telah memilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, aku meminta pilihkan kepada Allah Ta'ala untuk ketiga kalinya, untuk yang ketiganya. Untuk apa dia beristikharah? Untuk meminta pilihan kepada Allah pada sesuatu, pada keadaan yang Allah bangkitkan baginya tekadku, azmi min tahriri kitabi fi Ihya Ulumuddin. Ya, terus ke halaman 8, ya. Di bawah garis itu tidak kita baca, itulah dia tahqiq dari kitab Al-Hafiz Al-Iraqi. Kalau kita baca itu tidak sudah apa. Jadi matan Ihya aja kita baca.
tahqiqnya tidak kita baca. Itu kitab tahqiq itu namanya kitab Al-Mughni fi Hamlil Asfar. Kitab Al-Mughni an Hamlil Asfar itu karya Syekh Al-Hafiz Al-Iraqi. Jadi dia setelah mempertimbangkan dan Allah memberikan pilihan, kata Imam Al-Ghazali, untuk kerana atau pada sesuatu yang Allah telah motivasi kepadaku, ya, tekadku berupa menyusun kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Jadi itu kata beliau rahimahullah, dia menulis kitab ni atas pilihan yang diminta kepada Allah SWT, kerana ada azamnya. Azam itu tekad untuk menyusun suatu kitab yang dinamakan atau kitab untuk menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Wa antadibu liqat'i ta'ajjubika rabi'an ayyuhal azilul mutaghali fil azli min baini zumratil jahidin al musrifu fit taqri wal inkar min baini tabaqatil munkirin al ghafilin. Dan aku mengajak dan menantang, jadi antadibu, jadi mengajak sambil menantang. Untuk apa dia mengajak menantang? Untuk memutus kesombongan engkau. Itu yang keempat. Di dalam mukaddimahnya ini yang disebutkan, yang keempat adalah aku mengajak dan menantang untuk memutus kesombongan engkau, wahai pencela yang mencela, yang terlalu mencela, al-mutaghali. Ayyuhal azil, wahai para pencela yang terlalu pada mencela, fil azli, yang terlalu, al-mutaghali, yang terlalu, fil azli, dalam mencela, min baini zumratil hajidin, dari kelompok orang-orang yang pengingkar, ya, semuanya diingkari. Al-musrif, yang berlebih-lebihan pada menolak dan mengingkari, yaitu sebagian daripada tabaqat, kepada peringkat-peringkat orang-orang yang menolak, yang lalai. Jadi di zamannya itu ada orang yang berhujah terus, menghujat terus, mencaci maki terus satu kelompok yang lain, menolak apa yang dipercaya oleh kaum muslimin, ya, yang lain. Ya, samalah seperti sekarang ada satu kelompok orang yang mengkafirkan orang yang lain, yang tidak mau bergaul dengan orang lain. Ya. Tapi kelompoknya di zaman Al-Ghazali itu tentu berbeda dengan kelompok yang sekarang. Nanti kita akan tahu siapa mereka. Jadi itu yang ditantang, yang diajak oleh Imam Al-Ghazali, orang-orang yang seperti itu. Orang yang merasa benar sendiri, di luarnya salah semua. Ya, sudah ada di zaman Imam Al-Ghazali. Maka Al-Ghazali menyusun kitab Ihya ini untuk mengajak mereka dan menantang mereka. Falaqad halla an lisani uqdatus samad
Ya, telah terurai dari lidahku itu ikatan atau pengikat kediaman, diam. Jadi sikap diamnya yang terikat selama ini itu sudah terbuka. Tak bisa diam lagi. Yang selama ini dia diam, sekarang kebat kobek. Ikatan diam itu sudah terbuka. Wa tawwaqani ahdatul kalam, dan aku sudah berkompetensi, mempunyai kompetensi atau kemahiran berhujah. Uhdatul kalam, kemahiran berhujah. Wa qaladatun nutqi, dan menyusun tutur kata, dan menyusun untaian tutur kata. Itu kemampuan Imam Al-Ghazali untuk menulisnya. Ma anta musabir alaihi minal ama anjaliyatil haqqi, yang engkau, wahai orang-orang pencela itu, yang terus menerus, tak berhenti-berhenti, musabir alaihi, dari kebutaan daripada kejelasan yang hak. Jadi bagaimanapun mereka tetap saja keras kepala. Jadi musabir itu keras kepala, selalu saja, tidak tapi keras kepala dalam hal mereka dalam keadaan buta daripada melihat yang hak yang sudah jelas. Ma'al-lujaji fi nusratil batil, dan bersamaan atau bersertaan dengan mereka bersegera dalam menolong atau bersikukuh dalam menolong kebatilan, menegakkan kebatilan. Wa tahsinil jahili, dan menerima kejahilan, kebodohan. Ya, jelas-jelas itu ada kejahilan, tapi ditahsin, diterima, dikonfirmasi, di apa namanya? Wa tashghibi ala man asaran nuzu'a qalilan min marasimil halqi, dan menyebarkan fitnah. Kalau sekarang hoak, menyebarkan hoak, tashghib itu kepada atau di atas orang-orang yang sedikit punya kecenderungan, orang yang sedikit memiliki atau mengutamakan kecenderungan tentang kebiasaan khalayak. Ya. Jadi itu menyebarkan hoak tersebut itu yang sasarannya kebiasaan khalayak, baik sebagai sasaran maupun sebagai media untuk menyebarkan menyebarkan hoak itu kepada khalayak. Ya, kebiasaan khalayak di waktu itu bukan seperti sekarang. Ya, duduk-duduk di jalan, kemudian bercerita, duduk-duduk di pinggir jalan maksudnya. Ya. Nah, kalau ada orang yang punya kecenderungan seperti itu, didorong, diperkuat dengan hoak-hoak, dan juga menyebar hoak-hoak tentang kebencian, ya, tentang kesesatan orang lain, ya. Wa ma la mailan yasiran an mulazamatir rasmi, dan yang cenderung dengan sedikit kecenderungan tentang kebiasaan khalayak tersebut. Ya, ilal amali, ini redaksi ini kan tidak ada titik koma. Ilal amali, ila ni kepada
beramal dengan tuntutan ilmu. Ya. Ila ni kemana perginya itu? Muta'allaqnya kemana? Tadi di atas ada antadibu. Jadi aku mengajak dan menantang. Siapa yang diajak dan tantang itu ada orang-orang yang seperti tadi yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali, yang merasa benar sendiri, yang sering mencela dan mencaci orang lain, ya, yang sifat-sifatnya disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian kemana diajak dan untuk apa ditantang? Ini ilal amali, jadi hubungannya ke situ. Wa antadibu, ya, dan aku ajak dan aku tantang kepada beramal sesuai dengan tuntutan ilmu, muqtadal ilmi, tuntutan ilmu. Kalau ilmu ada isinya, ada tuntutannya supaya diamalkan, ya. Tam'an fi naili ma ta'abbadahu Allah Ta'ala, karena karena bersemangat, antusias, ya, dalam mengambil atau mencapai apa yang itu menjadi ibadah kepada Allah SWT. Berupa apa? Tazkiyatin nafsi, min tazkiyatin nafsi. Min itu min bayaniyah, berupa menyucikan diri. Nah, kemudian wa islahil qalbi, dan memperbaiki kalbu. Nah, supaya kalbu itu bersih, dia diperbaiki, yang rusak-rusak dalam kalbu itu diperbaiki. Tadarukan li ba'di ma farrata min idaatil umur, itu menyerap dan memperoleh sebahagian apa yang sudah hilang daripada umur yang tersia-sia. Ya isan antama mihajatika fil hira, ya, karena bosan, putus asa daripada melengkapi atau memenuhi hajat engkau fil hira, dalam kebingungan, wan hiyadan fi ghimari min man qala, dan menghindar atau melewati dari terjerumus kepada orang yang dikatakan padanya oleh syara', oleh sahibus syara' salawatullahi alaihi wasallam, yaitu menghindar dari terjerumus daripada orang yang berkata pada mereka, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahibus syara' salawatullahi alaihi wasallam. Apa sabda Rasulullah itu? Asyaddun nasi azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu subhanahu bi ilmihi. Ya, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling kuat azabnya di hari kiamat adalah seorang alim yang Allah tidak beri guna ilmunya itu dengan ilmunya, ya, yang ilmunya tidak bermanfaat. Itu nanti di akhirat dia mendapat siksa yang amat berat, ya. Itu sabda Rasulullah SAW. Hadis ini bagaimana? Kata Al-Iraqi, hadis asyad, di bawah itu ada footnote-nya. Hadis asyaddun nas azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu ilmi. Hadis ini, hadis asyadun nas azaban itu diriwayatkan oleh Tabarani fi Shaghir, dalam kitab Jami' Shaghir diriwayatkan oleh Imam Tabarani, dan Al-Baihaqi fi Sya'bil Iman, dalam Sya'bil Iman, min hadis Abi Hurairah, dengan hadis Abi Hurairah bi isnadin dhaif, dengan sanad yang dhaif. Ya, itu menurut Al-Hafiz Al-Iraqi. Ya. Tapi menurut ulama lain tidak. Umpamanya oleh Nuruddin Al-Haisami. Ya. Hadis itu katakan hasan. Ya.
Ya, kalau Hasan bisa diambil. Sebabnya apa? Banyak sekali di jalur sanadnya. Yang satu menguatkan yang lain. Jadi Hasan li ghairihi. Ya, kalau selain At-Tabarani, Baihaqi juga Daruqutni meriwayatkannya, itu diriwayatkan, dan ini sejalan dengan hadis-hadis sahih. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dia daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kenapa berlindung kepada ilmu yang tidak bermanfaat? Kerana nanti akan dihukum oleh Allah kalau ada sealim yang ilmunya tidak dimanfaatkan, dan Allah tidak memberi guna kepada ilmunya itu. Dalam doa di 6 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahih hadisnya, doa Rasulullah itu panjang. Termasuk di antaranya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya. Wa min qalbin la yakhsha. Apa lagi? Wa min nafsin la takhsha. Wa min da'watin la yustajabu laha. Nah, itu doa Nabi. Panjang doa Nabi, tapi itu salah satu untaian doa Rasulullah SAW. Wahai Allah, aku berlindung dengan Engkau dari ilmu yang tidak berguna. Ya. Punya ilmu tapi tidak digunakan. Nah, ini hadis ini sejalan dengan hadis-hadis yang sahih. Jadi dikutip oleh Imam Al-Ghazali di sini. Wala umri, ya, ini nah sampai situlah dulu. Karena kalau kita teruskan ini tidak sampai. Itulah membaca teks ini tidak bisa banyak-banyak. Jadi didahului oleh Imam Al-Ghazali dengan mukaddimah ini, latar belakang beliau menulis Ihya Ulumuddin. Cuma seberapa kondisi yang seperti itu, apa sebetulnya yang terjadi, ini pada yang berikutnya. Ya, memang tergantung. Ya, uraian tergantung. Belum sampai. Tapi kalau kena waktu juga, kita biarlah tergantung, kita lanjutkan pada minggu depan insya-Allah, ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan.